Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang hadir secara offline, semoga Allah senantiasa melimpahkan barokah serta memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan juga para pemirsa dan juga ikhwan wal akhwat yang mengikuti secara online, doa saya juga sama, dan semoga kesulitan di beberapa daerah terpencil, daerah-daerah pelosok bisa mendapatkan ilmu sunnah. Kali ini kita akan mengangkat talbis iblis terhadap ahli ibadah. Karena memang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum minal alimil fajir wal abidil jahil. Yang aku paling takutkan atas kalian adalah alim yang jahat, ahli ibadah yang bodoh. Karena seorang alim yang fajir, yang jahat, yang kotor, dia akan menjual agama ditukar dengan dunia. Dia akan mudah sekali mengeluarkan fatwa-fatwa demi kepentingan nafsunya, demi kepentingan popularitasnya, dan ini mengerikan. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, sumber kejahatan, kerusakan agama itu dari dua arah, dari seorang alim yang jahat atau ahli ibadah yang bodoh. Karena umat itu mengikuti keduanya. Kalau keduanya baik, maka umat ini baik. Kalau keduanya rusak, maka akan rusak semua, baik yang khusus maupun yang umum. Oleh karena itu, orang yang alim tapi fajir dikategorikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah al-maghdubi alaihim, dimurka oleh Allah. Kenapa? Karena dia itu tahu tapi tidak mau mengamalkan. Sementara ahli ibadah yang bodoh itu dikatakan oleh Allah waladhdallin, karena mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya, dan dua-duanya adalah salah. Jadi memiliki ilmu tidak diamalkan itu juga salah. Mengamalkan sesuatu tanpa dasar ilmu juga salah. Yang benar adalah an'amta alaihim, yaitu mengamalkan sesuatu yang telah dipelajari ilmunya, diketahui ilmunya, dan tidak mencoba-coba untuk beramal sesuatu tanpa dasar ilmu. Baik. Kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir, karena kita membahas kitab Sayyidul Khatir. Saydun itu adalah pancingan, untaian, petikan
Al-khatir itu dari bisikan atau dari renungan. Makanya kitab ini adalah renungan Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, laisa fil wujudi syai'un asyraf minal ilm. Tidak ada sesuatu yang paling mulia, yang paling berharga ketimbang ilmu. Masya Allah. Dan betul, dari situlah segala sesuatu gerak dunia ini digerakkan dengan ilmu. Seseluruh kebaikan hanya bisa dicapai dengan ilmu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan agamanya. Sehingga Imam Asy-Syafi'i juga menegaskan, "Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilm." Siapa yang menginginkan dunia, hendaknya dengan ilmunya. Wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaknya juga dengan ilmunya. Wa man aradahuma, siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, fa 'alaihi bil ilm, maka hendaknya juga dengan ilmunya. Kenapa? Karena laisa fil wujudi syai'un asyraf minal ilm. Tidak ada sesuatu di muka bumi ini, tidak ada sesuatu di dalam kehidupan ini yang lebih mulia ketimbang ilmu, terutama ilmu syar'i. Bagaimana tidak? Coba ibu-ibu perhatikan komentar Mu'adz bin Jabal terhadap ilmu dan mencari ilmu. Kata beliau, "Ta'allamu al-ilma," belajarlah ilmu. Fa inna ta'limahu lillahi khasyatun, karena mengajarkannya kepada orang lain tulus karena Allah adalah bentuk daripada khasyah, ibadah. Wa talabuhu ibadatun, mencarinya adalah ibadah. Makanya Rasulullah memberikan satu kabar gembira, "Man salaka tariqan yaltamis bihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumah berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan dengan jalan itu menuju jalan surga. Subhanallah. Makanya siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, itu adalah sama dengan jihad di jalan Allah. Nilainya adalah ibadah. Wa mudzakaratuhu tasbihun, ya, mengevaluasinya, murajaahnya, mudzakarah itu tasbih, sama dengan tasbih. Wal bahsu anhu jihadun, membahas ilmu itu adalah bagian daripada jihad. Wa ta'limu liman la ya'lamuhu sadaqatun, mengajarkan kepada orang yang belum tahu itu sedekah. Subhanallah. Wa badluhu li ahlihi kurbatun, mengajarkan kepada orang yang membutuhkan itu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan taqarrub paling mulia. Li'annahu ma'alimul halal wal haram. Kenapa ilmu itu seperti itu kedudukannya? Karena ilmu adalah rambu-rambu halal haram. Dengan ilmu kita mengetahui ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh. Wa mararu subuli ahli jannah, dan menaranya, ya, simbolnya, ya, mercusuarnya orang-orang yang ingin menempuh jalan surga.
wa huwal unsu fil wahsyah. Ilmu bisa menghibur saat kita itu sedang duka, sedang merana. Was-sahibu fil ghurbah, teman saat kita sedang kesepian. Wal muhaddis fil khalwah, dan teman akrab berbicara saat kita itu sendirian. Wad dalilu 'ala as-sarra'i wad-dharra, ilmu adalah petunjuk saat kita itu senang dan susah. Allahu akbar. Wasilahu 'alal a'da, pedang senjata terbaik untuk memerangi musuh. Jadi senjata terbaik itu bukan bom atom. Senjata terbaik bukan sekarang ini senjata kimia. Bom terbaik ini, senjata terbaik ini bukan sekarang ini AK sekian atau sekarang pesawat-pesawat canggih, tidak. Tapi senjata paling ampuh, senjata paling hebat untuk melawan musuh adalah ilmu. Ya, sekarang juga kita lihat dari sisi dunia. Sekarang negara yang kuat bukan negara yang didukung dengan senjata yang hebat, tetapi didukung dengan ilmuwan, ilmu yang kuat. Makanya wasilahu 'alal a'da wazainu 'indal akhilla. Dan katanya Mu'adz bin Jabal, ilmu itu hiasan paling indah ketika kita itu saat bergaul. Ya, jadi yang sekarang ini kita itu indah di tempat teman kita, disenengin teman kita, memiliki teman karib banyak, itu ilmu. Bukan karena harta kita, bukan karena kecantikan dan ketampanan kita. Makanya betul tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, laisa fil wujudi asyraf minal ilm. Tidak ada sesuatu yang paling mulia ketimbang ilmu. Baik. Wa inna min khafi makaidi syaitan, termasuk tipu daya setan. Nah ini talbis iblis yang paling dahsyat, an yuzayyina fi nafsil insani ta'abbud. Sebelumnya kaifa wa illa wa huwa dalil, bagaimana tidak, ilmu itu sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan, sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini. Bagaimana tidak, karena dia itu dalil. Fa in udim, kalau tidak ada ilmu, waqa'ad dhalal, maka orang itu pasti terjatuh ke dalam kesesatan. Jadi kalau sekarang ilmu itu kita umpamakan cahaya, ketika redup bingung, ketika redup kita tersesat, tidak tahu arah, tidak tahu rambu-rambu, tidak tahu aturan, tidak tahu batas-batas agama, sehingga hidupnya tersesat. Ya, wa inna min khafi makaidi syaitan, termasuk talbis iblis, tipu daya setan paling dahsyat adalah orang kadang-kadang dihiasi senang ibadah, condong kepada ibadah. Ternyata supaya fokus ibadah tidak mau mencari ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang membuang kitab-kitab mereka, ada yang menjual perpustakaan mereka, ada yang ingin fokus ibadah, menghentikan dakwah mereka, menghentikan kajian mereka. Ini tipu muslihat setan, ini talbis iblis. Ini bahaya. Supaya apa? Supaya dia itu berpaling dari ibadah yang paling mulia, yaitu mencari ilmu. Dan tadi dikatakan Mu'adz bin Jabal, talabul ilmi itu ibadah. Hatta innahu zayyana li jama'atin minal qudama annahum dafanu kutubahum. Ada yang mengubur kitabnya, membuang ke lautan. Masya Allah,
wa hadza qad warada an jama'atin. Ya, kalau kita pakai husnudzon, ya mungkin saja ulama tersebut yang membuang kitabnya ke dalam lautan atau mengubur, memendam di dalam bumi, karena kitab-kitab itu menyesatkan umat, di mana ulama tersebut telah tersadarkan dari kesesatan yang selama ini dia sebarkan. Itu kemungkinan husnudzon kita. Tapi sejatinya tidak ada orang yang sekarang ini demi kebaikan ibadah meninggalkan ilmu. Saya ulangi lagi, demi keistiqomahan ibadah, demi fokus ibadah meninggalkan ilmu itu nggak ada ceritanya. Ya, bahkan makin orang itu mendalam ilmunya, makin orang itu mendalam pemahamannya, maka pada saat itu dia akan lebih bagus ibadahnya. Karena ibadah itu adalah tabi, pengikut. Wal ilmu madbu', diikuti. Kalau yang diikuti ini sesat, maka pengikutnya juga sesat. Kalau sekarang ilmunya baik, maka yang mengikuti yaitu amal ibadah ini baik. Kita lanjut. Wa qad danat hilatu iblis ila jama'atin minal mutasawwifah. Ada di antara kelompok tasawuf yang kena talbis iblis, meninggalkan ilmu, tidak mau belajar ilmu. Bahkan dia itu sering mencibirkan orang-orang yang mencari ilmu seperti ini. Bahkan mereka mengatakan, bismillah, da' ilmal waraq alaika bi ilmil hiraq. Masya Allah, ini moto mereka. Tinggalkan ilmu kertas. Nih, ilmu yang kita pelajari sekarang ini kertas. Sahih Bukhari ilmu kertas, Sahih Muslim ilmu kertas, ya, Kutubus Sittah itu ilmu kertas, Al-Um itu ilmu kertas. Jangan dipelajari. Tinggalkan ilmu kertas, ilmu yang bersumber dari kertas tulisan para ulama, dan ambillah ilmu khiraq, ilmu yang kaitannya dengan karamah, ya, sesuatu yang aneh-aneh. Al-khiraq itu artinya khawarikul adah, sesuatu kejadian yang di luar nalar manusia, yaitu apa? Karamah, ilmu laduni. Nah, ini kita akan membahas ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu tanpa belajar, orang pinter tanpa belajar. Kalau seandainya mereka itu belajar pun bukan ilmu tapi ngilmu. Kata orang Jawa, ngilmu itu angel ketemu, ya. Karena belajarnya tidak wajar seperti kita sekarang. Hadir ke majelis ilmu, dibacakan kitab, dijelaskan hukum-hukum agama tentang masalah adab-adab Islam, tidak, tetapi ilmu mereka itu melalui berbagai macam tirakatan. Ada yang melalui zikir sampai histeria, sampai dia tidak sadarkan diri, sampai jadab, akhirnya dia ketemu dengan Allah, akhirnya dia ajarkan ilmu-ilmu khusus kepada dia. Itu yang dimaksud ilmu laduni. Ilmu tanpa belajar melalui kertas-kertas, riwayat-riwayat, melalui ulama, melalui ustadz, melalui guru, enggak, tapi melalui wangsit, ilham. Makanya orang sufi bangga mengatakan ilmu kalian ini adalah ilmunya ilmu mati. Imam Al-Bukhari sudah mati, Imam Muslim sudah mati, sudah semuanya. Sementara ilmu kita ini adalah ilmu hidup, yaitu hati saya hidup,
meriwayatkan dari Jibril masih hidup, Jibril langsung dari Allah yang maha hidup. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Makanya istilah mereka itu orang pinter. Makanya di Jawa juga dukun paranormal juga disebut dengan orang pinter. Nah, ini kesalahan di tengah masyarakat, memberikan gelar orang pinter yang melalui proses belajar mengajar. Malah orang-orang yang belajar mengajar, yang menggeluti pembelajaran, yang dia sampai profesor, itu dicibirkan, direndahkan. Bahkan di tengah mereka tidak pernah diberikan gelar orang pinter. Tapi ini orang nggak pernah belajar, SD pun kadang-kadang belum tamat, dia diberikan julukan orang pinter. Pinter dari mana? Tadi melalui proses ilmu laduni, ilmu wangsit, ilmu ilham, ilmu yang langsung dia dapatkan dari Allah, Jibril yang langsung masuk ke dalam hati dia. Masya Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, yang pertama kali tokoh yang menggulirkan ilmu laduni adalah Hisham ibnu Hakam yang hidup pada abad kedua Hijriyah. Hisham ibnu Hakam ini adalah tokoh sentral Syiah dan juga filosof ulung, serta sangat anti terhadap ahli sunnati wal jamaah, terutama ulama-ulama ahli hadis. Dialah yang menghidupkan tasawuf dan mempopulerkan tasawuf di tengah umat Islam yang diadon dengan ajaran-ajaran Syiah. Ya. Jadi di sini ada adonan 3, Syiah, tasawuf, filsafat, sehingga melahirkan satu ide ilmu laduni. Jadi orang itu bisa ngerti tanpa belajar, orang itu bisa pinter tanpa dia itu mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ini semua adalah cara-cara mereka untuk memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah, memalingkan orang dari syariah, menjauhkan dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah yang dikatakan oleh Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Telah aku tinggalkan di tengah kalian 2 perkara, bila kalian berpegang teguh dengan 2 perkara itu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Coba bayangkan, tidak akan tersesat. Berarti orang yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, tidak mau mempelajarinya, mencukupkan dengan ilmu laduni, ilmu wangsit, ilmu ilham, apa yang terjadi? Kesesatan di atas kesesatan, penyimpangan di atas penyimpangan, kegelapan di atas kegelapan. As-sallallahu-al-afiyah. Ini adalah ide cemerlang musuh untuk menjauhkan kaum muslimin dari ajaran aslinya, ajaran murninya, dari kebenaran, melalui tokoh-tokoh munafik zindik yang ditebar di dalam Islam, macam seperti Hisham ibnu Hakam. Maka ibu-ibu sekalian, ketika melihat ada seorang sufi, lihat temannya membawa kitab untuk belajar, dikatakan ustur aurataka, tutuplah auratmu. Masya Allah, malu-maluin. Ya, kamu sudah tingkatan seperti ini masih belajar kayak gini, malu-maluin. Kenapa, Bu? Karena orang sufi itu membagi ilmu itu menjadi 3. Ilmu paling rendah adalah ilmu syariat, kemudian di atasnya adalah ilmu hakikat, kemudian di atasnya adalah ilmu ma'rifat. Nah, yang paling tertinggi ini ilmu ma'rifat.
Jadi kalau masih belajar pakai buku itu malu-maluin, masih cetek. Ya, keagamaannya itu masih kanak-kanak, masih dasar. Makanya ini sudah tokoh sufi kok masih nenteng-nenteng buku. Ustur aurataka, ya, ustur aurataka, tutupin itu apa? Auratmu. Malu-maluin. Jadi memperlihatkan buku untuk belajar itu sama aja memperlihatkan auratnya. Subhanallah. Betapa umat ini nanti akan bingung, sesat, menyimpang secara jamaah dan kolektif. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kata Imam Ibnul Jauzi, wa hadza min khafi iblis, hiyali iblis. Ini termasuk tipu muslihat, lembut samarnya iblis. Lembut sekali. Ya. Dari seakan-akan di sini suatu kebenaran. Ya betul ya. Islam itu ada tingkatan syariat, yaitu Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Jadi makrifat itu sama dengan ihsan. Oke, kita terima. Pembagian mereka syariat, hakikat, makrifat itu sama dengan Islam, iman, ihsan. Tetapi yang kita tidak sepakat dan tidak pernah bisa terima cara mereka untuk meraih, cara mereka untuk mencapai tingkatan-tingkatan itu. Jadi biarpun Islam itu memang terbagi menjadi Islam, iman, ihsan, tetapi tetap cara untuk mencapai iman, ihsan itu melalui belajar, melalui syariat, beribadah secara wajar seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Bukan sekarang malah menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, menepikan ilmu syariah, tidak mau belajar kepada ulama, cukup wirid zikir dengan histeria, atau bahkan mereka tirakat, pindah dari satu goa ke goa lain, pindah dari sungai ke sungai lain, laut ke laut lain, karena dia itu mengklaim dia sedang menemui Nabi Khidir. Itu kesesatan mereka. Jadi mereka nggak mau belajar, tapi bertapa di pinggir sungai supaya ketemu Nabi Khidir, minimal ketemu Sunan Kalijogo. Mereka ada yang sekarang bertapa di pinggir-pinggir pantai, ada yang di Pangandaran, yang di mana lagi ingin ketemu Nabi Khidir. Itu semuanya klaim-klaim akibat daripada apa? Talbis iblis kepada mereka. Enggak akan mungkin jalan kebaikan tanpa ilmu. Itu kunci. Kebaikan apapun enggak bisa diraih tanpa ilmu. Makanya ibu-ibu sekalian, yang mengeluarkan orang-orang Arab dari kegelapan jahiliyah menuju terangnya Islam dengan apa? Belajar ilmu dan ilmu syariat. Makanya Allah katakan, awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharijin minha. Kata Allah, apakah di antara kalian ingin tahu orang yang dulunya mati, maksudnya hatinya gelap dengan kejahiliahan, kemudian saya hidupkan dengan ilmu Islam, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, nurul Islam, nurul ilm. Dhulumat, kegelapan adalah kegelapan kebodohan, ilmu syar'i. Jadi Umar bin Khattab yang dulu jahiliyah gelap menjadi hebat karena ilmu.
Makanya ayat yang saya bacakan tadi di antara para ulama mengarahkan kepada Umar. Dulu kita lihat sahabat-sahabat lain, ada Abdullah ibnu Mas'ud, ada Abu Dzar yang dulunya gelap jahiliyah menjadi orang hebat, menjadi tokoh dan menjadi orang yang diutamakan, teladan. Kenapa? Ilmu. Bahkan setelah itu ada budak-budak, anaknya budak-budak yang mereka itu termasuk kelompok sosial yang tersingkirkan menjadi hebat karena ilmu. Macam seperti Muhammad ibnu Sirin, itu anaknya budak. Al-Hasanul Basri, anaknya budak. Atau Ibn Abi Rabah, itu adalah anak-anak budak. Mereka ini adalah ulama-ulama besar. Kenapa? Berkat ilmu mereka terangkat. Itulah yang dimaksudkan dari firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat ibu-ibu. Makanya kita boleh status kita miskin, boleh kita terima status kita ini sekarang di sosial hanya menjadi orang biasa. Tetapi jangan sampai anak kita itu biasa-biasa saja di dalam ilmu. Jangan sampai kita itu biasa-biasa saja di dalam masalah ilmu. Kita utamakan ilmu mereka daripada harta mereka. Kita tinggalin ilmu mereka, bukan kita tinggalin harta kekayaan mereka. Bu, kekayaan habis. Betapa banyak orang yang kaya raya meninggalkan anaknya dengan kekayaan yang melimpah, akhirnya menghancurkannya. Tapi jarang ada orang tua meninggalkan anaknya ilmu itu hancur. Makanya kita ini lebih mengutamakan sekolah anak daripada kita mengumpulkan harta untuk anak. Kita mengutamakan membeli perangkat-perangkat pembelajaran untuk anak daripada kita kumpulkan untuk menjadi warisan melimpah untuk mereka yang belum tentu memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Untuk apa? Ya. Oleh karena itu kita tinggalin ilmu, kita berdalam ilmu. Perbedaan antara ilmu dengan pemilik ilmu dengan pemilik harta. Kalau pemilik ilmu, ilmu menjaga pemiliknya. Kalau harta, pemilik menjaga hartanya. Kalau ilmu makin diberikan makin bertambah. Kalau harta makin diberikan makin berkurang. Kalau ilmu menghiasi pemiliknya, kalau harta menakut-nakutin pemiliknya. Kalau ilmu warisan para rasul, para nabi. Kalau harta warisan Qarun, Haman, Fir'aun dan orang-orang yang bejat. Kalau ilmu selalu memberikan petunjuk di tengah kesesatan dan kegelapan. Harta menyesatkan kita, membingungkan kita di tengah berbagai macam kebaikan. Makanya dulukan ilmu, pentingkan ilmu untuk diri kita, anak kita, supaya kita terus di dalam keadaan baik insyaallah dunia dan akhirat. Baik. Inilah talbis iblis yang paling berat. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Jadi iblis itu dibenarkan persangkaannya dengan tingkah pola banyak orang sekarang. Berpaling dari ilmu, berpaling dari Al-Quran, lebih senang membaca berjanji, lebih senang membaca manaqib daripada membaca Al-Quran, membaca sunnah, lebih senang mempelajari kitab-kitab yang enggak jelas tapi daripada mempelajari Al-Quran dan sunnah. Ini merupakan talbis iblis. Sekarang tanyakan kepada orang awam, mana yang lebih sering membaca berjanji daripada Al-Quran, membaca manaqib daripada Al-Quran, membaca qasidah burdah daripada Al-Quran? Makanya wa innama fa'ala wa zayyanahu indahum li sababain. Itu semua iblis lakukan karena dua sebab.
annahu aradahum yamshuna fi dhulmah, agar mereka terus berjalan di atas kegelapan. Iya. Jadi iblis memberikan satu hiasan, memberikan satu bisikan agar orang itu berpaling dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, malas belajar. Diinginkan satu, supaya manusia itu terus berada di atas kegelapan. Ya, ibadah salah-salah karena tidak ada ilmu. Haji umroh salah-salah karena tidak ada ilmu. Termasuk mendidik anak salah karena tidak didasarkan ilmu. Ya, mengatur rumah tangga salah karena tidak didasarkan di atas ilmu. Masya Allah, jadi gelap. Dan nanti akhirnya dia berada di dalam kegelapan kuburan, kegelapan alam barzakh, kegelapan mahsyar, akhirnya kegelapan neraka. Nasallallahu al-afiyah. Makanya ibu-ibu harus dipaksa. Ada kesempatan untuk belajar. Diri ini harus dipaksa. Awalnya orang itu terbiasa karena dipaksakan, kemudian dibiasakan, kemudian dibudayakan untuk terus belajar. Karena prinsip belajar itu sampai mati, sepanjang hayat. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, ketika mati aja apa kata Rasulullah? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau matimu dengan membaca la ilaha illallah. Coba bayangkan, ketika kita sedang sekarat saja dianjurkan untuk belajar. Belajar meneguhkan iman, terutama la ilaha illallah, yang itu adalah tulang punggung dunia akhirat kita. Jangan sampai lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali di atas Islam. Makanya itu harus kita teguhkan dengan belajar. Wasani anna tasaffuhal ilmi kulla yawmin yazidu ilmil alim. Dan yang kedua, orang yang setiap harinya membolak-balik kitab untuk belajar ilmu akan menambah ilmu tersebut. Wa yakshif lahu ma kana khafiyun 'inda atau ma kana khafiya atau ma kana khafiya 'indahu, sesuatu yang sekarang ini tersembunyi, tersingkap. Yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak faham menjadi faham. Wa yuqawwi imanahu wa ma'rifatu, menguatkan keimanan dia dengan ilmu, ma'rifat dia kepada Allah, Rasul, dinul Islam dengan ilmu. Wa yurihu aiba katsirin min masaliki, dan dengan ilmu aib, cacat, kekurangan kita itu jadi ketahuan, Bu. Sementara ketika orang itu tidak memiliki ilmu, kapan bisa mengoreksi kesalahannya? Oh, nggak tahu kok mana yang benar mana yang salah. Bahkan yang benar yang salah, yang hak dan yang batil itu sama saja, karena kebodohannya dia. Masya Allah. Makanya dengan ilmu seorang itu akan bertambah ilmunya, bertambah pemahamannya, bertambah kuat imannya, bertambah besar ma'rifatnya, dan bertambah dia itu kuat di dalam mengoreksi kekurangan kesalahan dirinya. Nah, ini iblis nggak mau menutup itu semuanya, biar terus dia di atas kesombongan dia. Ya, kesombongan di atas kesalahan, biar dia terus bodoh, biar terus imannya lemah. Itu yang diinginkan oleh iblis. Bahkan kadang-kadang iblis itu menipu. Kamu belajar terus, kapan prakteknya, kapan amalnya? Jawab subhat ini, bisikan ini. Mencari ilmu itu sudah bagian daripada amal. Udah selesai. Jadi kita wira-wiri dari rumah ke sini itu bukannya amal. Kita sekarang membaca kitab bukannya amal.
Kok sekarang ilmu-ilmu terus, kapan amalnya? Katakan proses mencari ilmu ini juga bagian daripada amal. Mudah, Masya Allah. Bahkan amal yang paling mulia. Makanya fahdar min hadhil khadi'atil khafiyah, waspadalah terhadap tipu muslihat yang lembut, ya, yang lembut dari iblis. Fa innal ilma huwal aslul a'zam. Ilmu adalah asas yang paling agung. Wan nurul akbar, cahaya yang paling besar. Kalau Allahu nurus samawati wal ard, yang paling terdepan adalah nurul ilmi, ya. Allahu nurus samawati wal ard adalah nurus syariah, nurul Quran, nurus sunnah, cahaya ilmu, cahaya syariat, cahaya Al-Quran dan cahaya sunnah, ya. Wa rubbama kana taqlibul awraq afdala, bahkan membolak-balik kertas buku untuk memahami ilmu, untuk menambah ilmu, itu lebih utama daripada puasa sunnah, salat sunnah, haji sunnah, dan juga perang. Masya Allah, ya. Ini yang harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Ini harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Ini harus kita pahamkan kepada teman-teman kerabat kita semua, bahwa mencari ilmu, membuka-buka kertas, membaca buku, itu bahkan kadang lebih utama daripada puasa sunnah, sholat sunnah, haji umroh sunnah, dan juga apa? Al-ghazwah, perang jihad, ya. Karena jihad di medan perang itu bisa siapa saja. Orang bodoh juga bisa perang, orang alim juga bisa perang. Tapi kalau ilmu nggak bisa. Makanya jihad ilmu itu lebih khusus, lebih istimewa daripada jihad qital, perang, ya. Karena kalau perang bisa siapa saja, ya. Bisa orang awam, bisa orang yang tidak mengerti tentang Islam kecuali hanya sekedar dasar-dasar, tapi untuk masalah ilmu tidak bisa kecuali orang tersebut faqih. Oleh karena itu, wa kam min mu'ridin anil ilmi, berapa banyak orang yang berpaling dari ilmu, yakhudhu fi adabin minal hawa fi ta'abbudi, orang tersebut dipertuhankan dengan hawa nafsunya, disiksa oleh hawa nafsunya, ya, dikuasai oleh hawa nafsunya, menyangka dia di atas kebaikan. Nas'alullahal afiyah. Yaitu itulah yang dimaksudkan firman Allah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, apakah kamu ingin tahu siapakah orangnya yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang diperturutkan, ditaati, bahkan disembah. Di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa dia itu memerintah dengan hawa nafsunya, melarang dengan hawa nafsunya, bahkan dia tidak mengingkari kemungkaran, memerintah yang ma'ruf kecuali hanya dorongan nafsunya. Akhirnya hancur. Wa yudayyi' katsiran minal fardhi bin nawafil, akhirnya kebalik-balik, lebih sibuk dengan sesuatu yang sunnah daripada yang wajib. Banyak. Bahkan mereka menjadikan yang mubah itu sesuatu yang penting, sementara yang penting itu ditinggalkan. Contoh, coba bayangkan, banyak di antara mereka, ya, sibuk dengan acara membaca berjanji sampai meninggalkan sholat. Bahkan di antara mereka mengakhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat apa? Isya. Coba lihat. Bahkan di antara mereka bisa infak untuk sedekah bumi,
bisa memberikan sumbangan untuk sedekah laut, tetapi sekarang zakat tidak pernah dibayarkan. Bukankah ini fakta? Mereka akhirnya lebih tersibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, sunnah, bahkan haram daripada yang wajib. Karena apa? Kebodohan dia, kejahilan dia. Wa yashtaghilu bima yasumul afdal 'anil wajib, sehingga dia tersibukkan dengan sesuatu yang mereka klaim itu lebih utama. Mereka lebih mengutamakan ziarah tempat-tempat kubur Wali Songo, tempat-tempat keramat, daripada datang ke masjid untuk ta'lim, karena kebodohan. Ya, mereka sekarang ini lebih mengutamakan hadir acara-acara bid'ah, meninggalkan ya hal-hal yang sekarang ini diwajibkan, datang ke masjid untuk sholat jamaah ogah-ogahan, tetapi subhanallah datang ke acara-acara bid'ah semangat, haul semangat, acara di kuburan semangat. Bukankah ini semua akibat kebodohan? Walau kanat indahu syu'latun min nuril ilmi, andaikan dia memiliki secercah cahaya ilmu, maka lahtada, dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi itulah, dan ini kejahilan umat sudah merata, ya, penyimpangan umat sudah merata. Akhirnya tadi kebalik-balik, mereka lebih sibuk dengan suatu perkara yang bid'ah daripada sunnah. Mereka lebih mementingkan yang nafilah daripada yang faridah. Mereka sekarang ini lebih enteng, ya, lebih semangat menjalankan ritus-ritus yang berbau syirik dan bid'ah, tetapi meninggalkan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, disyariatkan oleh Allah. Nasallallahu al-afiyah. Maka fata'ammal ma dzakartu laka tarsyud, renungkanlah semua apa yang saya sampaikan tadi, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dan akan menjadi orang-orang yang lurus insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sekarang kita buka tanya jawab, dan mudah-mudahan dari penyampaian tadi ada hal-hal yang masih belum jelas, bisa diperjelas lewat atau melalui tanya jawab, atau ada hal-hal yang belum tersampaikan bisa diungkap melalui proses tanya jawab insyaallah. Tafadhal, silakan. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihat-nasihat serta ilmunya, dan kepada jamaah sekalian dimanapun anda berada, dan juga jamaah yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, kami berikan kesempatan bagi anda semua untuk bisa menyampaikan pertanyaan kepada guru kita. Bagi jamaah yang saat ini tengah menyaksikan tayangan melalui streaming IHBS TV di YouTube ataupun TV-TV sunnah yang lainnya, silahkan pertanyaan bisa disampaikan melalui pesan singkat di nomor telepon atau nomor HP yang berada di layar kaca anda. Dan bagi jamaah sekalian yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui tulisan. Baik, kami sampaikan dulu Ustaz beberapa pertanyaan dari jamaah yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Baik. Baik, untuk pertanyaan pertama, bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara yang santun untuk memberitahu orang tua agar tidak mengikuti kajian yang membahas ilmu tasawuf? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mempelajari ilmu tasawuf? Syukran, jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaannya cukup satu kali tablek ini. Taib. Bagaimana cara paling aman
cara yang paling elegan untuk mendakwai, memberitahu orang tua supaya tidak mengikuti kajian tasawuf. Perlu diketahui ada etika-etika, ada adab-adab yang dipenuhi bagi orang yang ingin mendakwai orang tua. Secara dasar hendaknya berilmu sebelum mengajak orang tua. Kemudian yang kedua, lemah lembut ketika mengajak, memberitahu orang tua. Dan yang ketiga, ini kedua, ketiga, sabar setelah. Karena pasti mungkin dicibirin, pasti dimarahi, pasti kena damprat, atau mungkin berpaling, atau mungkin dia tidak tegur sapa. Ini semua butuh kesabaran. Nah, sebelum melangkah jauh, ini harus dipenuhi dengan baik. Ya, ilmu sebelum kita itu mengajak orang tua. Lemah lembut ketika kita mengajak orang tua, dan sabar setelah mengajak orang tua. Tuh. Nah, langkah yang kedua, kita harus kasih alternatif kajian. Itu mau nggak mau, tidak banyak mengena ajakan itu kalau akhirnya dia itu pengen ngaji sebetulnya, tapi nggak ada alternatif. Akhirnya yang ada di kampungnya, di tempat itu cuman itu. Maka solusi yang kedua, coba diarahkan untuk supaya dia bisa nonton TV sunnah seperti kajian seperti ini. Ini untuk mengatasi mereka-mereka yang tidak bisa menjangkau kajian, tidak bisa mengikuti kajian-kajian secara offline karena nggak ada. Makanya tidak sedikit mereka yang akhirnya mendapatkan hidayah setelah anaknya mencoba mengondisikan televisinya, menyiapkan perangkatnya, dan akhirnya dia itu tinggal setel karena orang tua yang kadang-kadang umur tua tidak mau susah, nggak mau ribet, jadi tinggal pegang remote langsung dia bisa menikmati kajian itu. Ya. Terus kemudian yang berikutnya, ajak komunikasi dengan baik, ajak bicara. Sulit kalau kita itu tidak membuka komunikasi dengan baik, kita bisa memahamkan, kita bisa mengajak orang tua, sulit. Maka cara yang terbaik adalah bikin komunikasi yang membangun, komunikasi yang hangat. Kemudian kita pergauli dengan pergaulan yang hangat, yang baik. Makanya Allah berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tud'ihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Janganlah kalian mau diajak orang tua untuk syirik, jangan mau. Kalau dia itu mengajak, tapi pergaulilah, pergaulilah di dunia ini dengan pergaulan yang ma'ruf, baik. Yang berikutnya, kalau di keluarga ini ada yang sudah ngaji, disegani, kita lebih baik menggunakan keluarga yang disegani oleh ibu tersebut. Kita manfaatkan, kita minta, kita mohon. Terus kemudian kita tidak lewatkan, kalau apalagi ibu kita punya HP, kita kirim faedah-faedah, tapi jangan panjang-panjang. Kadang-kadang Masya Allah makalah lengkap langsung di copy paste dari satu situs sunnah, ambil, dirinya sendiri aja nggak baca. Nah itu pendek aja, singkat, terus kita kirimi. Syukur-syukur audio visual, ya, ceramah, karena orang itu akan lebih mudah ceramah mendengar daripada membaca. Apalagi orang tua, kalau disuruh baca apa mendengar, dia akan pilih mendengar.
Makanya radio itu paling disukai oleh apa? Orang tua daripada televisi sebetulnya. Nah, itu. Nah, yang terakhir, jangan lupa terus kita itu berdoa untuk orang tua kita supaya mendapatkan petunjuk. Nah, pertanyaannya, apa itu sufi? Sufi, sumpek pikiran. Nah, udah, itu jawabannya. Oke? Enggak oke ya. Gini, sufi itu adalah kelompok yang dulu dikenal mengenakan baju wol. Baju wol itu di dalam bahasa Arabnya namanya suf. Sufun itu wol. Makanya orang-orang yang make namanya sufi. Itu sebagian dari sebagian makna asal usul sufi. Nah, sufi ini mengalami beberapa fase. Sufi fase pertama itu mereka-mereka yang hanya menekankan zuhud dan akhlak. Itu saja, menjauh dari hiruk pikuk dunia, syahwat dunia, fitnah dunia, sehingga dia itu beribadah hanya kepada Allah dan tidak terlalu tertarik ke dalam masalah-masalah dunia. Nah, karena ketidaktertarikan sehingga dia itu, dunia itu asal ada, dunia itu terima apa adanya, makanya pakaiannya cuma itu aja, yaitu wol satu saja, sampai kadang-kadang apek. Nah, tahapan kedua, mereka sudah mulai mencirikan dirinya, membuat ciri-ciri khas, ya, dengan seragam, dengan cara ibadah. Nah, itu kan gitu, dengan cara bermuamalah. Itu tahapan kedua. Dari sinilah sudah mulai terjadi beberapa ibadah yang bid'ah, ya, suluk, yaitu perilaku yang menyimpang, dan zikir-zikir yang sekarang tidak sesuai dengan syariat. Tuh. Nah, kemudian tahapan ketiga ini sudah sampai pada sufi ideologi, sufi yang sudah memiliki keyakinan tersendiri. Sufi sudah masuk ke dalam i'tiqad. Nah, sufi ini dibagi menjadi dua, ya. Ada thariqat, ada falsafat. Ada tasawuf falsafi, ada tasawuf thariqat. Nah, keduanya ini proses untuk mencari keyakinan. Kalau thariqat dari bawah ke atas, makanya nanti manusia itu berproses dari manusia pelan-pelan menjadi Tuhan manunggal melalui zikir. Makanya mereka zikir itu dibagi menjadi 4: zikir syariat, zikir hakikat, zikir ma'rifat, zikir gaib. Zikir syariat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini zikir syariat. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil tengel-tengel gini, la ilaha illallah, itu sampai ngepir kayak shopbacker. Itu berulang kali sampai histeria, sampai dia itu jadab, yaitu gendeng terhormat. Jadab itu gendeng terhormat. Akhirnya dia itu kehilangan kesadarannya, maka dalam proses ini kata mereka itu fana, menghilang. Nanti mereka bilang, saya pergi meninggalkan diri saya untuk menemui Tuhan saya. Makanya akhirnya dia itu lambat laun menyatu dengan Tuhan. Tuh, ini nanti mereka memiliki titel manusia setengah Tuhan. Di kalangan orang luar agama, manusia setengah dewa. Nah, itu manusia setengah apa? Dewa. Akhirnya mereka itu memiliki kelebihan yang disebut dengan
ilmu laduni tadi, makrifat langsung kenal Allah tanpa melalui perantara. Makanya di Jawa terkenal dengan Sufi Jawa yang namanya Ronggo Warsito, itu punya prinsip orang kalau sudah sampai pada tingkatan ini, weruh sak njero ringkarah, weruh sak durungi winarah. Tahu sebelum diberitahu dan tahu sesuatu yang dibungkus rapat, artinya tahu perkara-perkara gaib. Jadi ini proses mentuhankan manusia. Nah, yang tasawuf falsafi itu proses memanusiakan Tuhan. Jadi Tuhan ini pelan-pelan dimanusiakan, dibikin seperti makhluk. Makanya dari atas ke bawah. Ini namanya tasawuf falsafi. Tuh. Dan ini banyak tokoh-tokohnya itu orang-orang filsafat, mencari Tuhan pun dengan cara filsafat. Tuh. Makanya disinilah pernyataan para ulama melarang kita untuk mempelajari filsafat, terutama di dalam hal-hal yang kaitannya dengan apa? Ketuhanan. Tuh. Sehingga Imam Ahmad mengatakan sahibu kalami zindikun, orang-orang yang mempelajari ilmu filsafat itu zindik, yaitu apa? Fasik yang sudah mendekati kufur tapi masih tersembunyi, zindik. Makanya pada akhirnya pertanyaan ketiga, nggak boleh dipelajari, harus dijauhi. Bahkan kita harus sibuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah supaya sampai kepada tingkatan Islam, iman, ihsan. Dan Islam dengan cara mempelajari rukunnya, kemudian cabang-cabangnya. Iman juga begitu, bukan dengan cara tasawuf tadi, mempelajari rukun iman. Ihsan juga begitu, membangun satu ma'rifat berdasarkan ilmu dan dalil sehingga sampai pada ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam dengan benar. Itu yang benar, ihsan. Sampai akhirnya anta'budallaha ka'annaka tara, kamu menyembah Allah seakan-akan kau melihat. Maksudnya mata batin kita, karena makrifat kita sudah dikawal dengan ilmu, makrifat kita sudah dikuatkan dengan dalil, sehingga benar, yang akhirnya menghasilkan mahabbah, cinta yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masih banyak pertanyaan yang sudah masuk ke kami panitia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari pemirsa IHBS TV atau pemirsa yang menyaksikan secara streaming dari tayangan YouTube. Ya. Baik, pertanyaannya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon nasihatnya bagaimana cara mengajak suami agar rajin ikut kajian sunnah. Terima kasih. Ya, memang sekarang ini ada fenomena suaminya malas ngaji, istrinya rajin ngaji. Ada fenomena istrinya rajin baca Quran, rajin baca zikir pagi sore, suaminya rajin melihara burung, rajin mancing. Ya, ini fenomena. Bahkan di sana kalau sudah bicara masalah agama seperti air sama minyak. Sementara di sana ada satu norma. Sang suami ini kan harusnya mengajar, bukan diajar. Mengajak, bukan diajak. Suami ini kan punya amanah ar-rijalu, pemimpin, qawwam, yang meluruskan, yang membimbing. Suami itu punya satu tugas berat, qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga dirinya dan keluarganya dari neraka. Walaupun begitu, kita tidak berarti tidak berbuat. Kita tidak boleh putus asa.
Kita juga tidak boleh tidak melakukan sesuatu, karena pada akhirnya suami ini akhirnya medan dakwah kita, sebagai sumber pahala kita, sebagai wahana kebaikan kita, kan gitu. Itu husnudzonnya. Oleh karena itu kita mencoba untuk mendekati orang itu, Bu. Nggak mungkin diajak kalau nggak dekat, kan itu yang harus kunci kita pegang. Dasar kedekatan, kesadaran, kemauan itu harus dibangun. Sulit. Makanya tidak benar kalau ada muslim yang memaksakan orang lain untuk masuk agama Islam. Nggak ada. Karena orang itu diajak masuk Islam itu tanpa diawali kedekatan, kemauan, kesadaran itu sulit. Nah, kedekatan, kemauan, kesadaran ini harus kita bangun dulu. Ya. Dengan apa? Ya otomatis dengan komunikasi, dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan yang manis, ajakan-ajakan yang beradab. Dan komunikasi itu kita coba tampilkan seakan-akan kita itu bertanya, seakan-akan itu kita nggak gurui, seakan-akan kita itu ingin tahu. Begitu suami akan menjaga jarak dan memutuskan komunikasi. Apa-apa udah terkesan menggurui, belum apa-apa sudah terkesan memvonis, belum apa-apa suami sudah dipojokkan. Nah itu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita doakan. Yang terakhir ini yang paling berat, kita carikan jodoh lagi yang pinter agamanya. Nah itu, tapi berat kan. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, untuk selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah yang berada di Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah dengan mencari ilmu akademis tanpa dibarengi dengan mencari ilmu agama akan merusak kehidupan? Terima kasih. Ya betul, karena sekarang banyak orang-orang yang rusak karena gelar akademis. Tidak sedikit orang yang menolak kebenaran karena dibatasi oleh titel. Saya kan profesor, masa ngaji sama mereka? Saya kan sudah gelarnya doktor, kok dia lebih ngerti, lebih pintar dari saya? Dan inilah penghalang di antara sekian penghalang orang menerima kebenaran itu kan 4, minimal 4, walaupun kalau kita jabarkan 10. Yang pertama adalah gengsi. Ini gengsi, ego. Dia merasa gengsi, sudah kiai kok belajar, makanya makanya Umar bin Khattab mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kamu menjadi tokoh. Bahkan ditambah oleh Imam Al-Bukhari ba'da an tusawwadu, setelah jadi tokoh pun terus harus belajar. Jadi latihan belajar untuk menerima kebenaran dari siapapun orangnya, dari manapun arahnya. Kalau itu memang benar, maka kita harus bisa tulus untuk menerimanya, walaupun pendidikannya dia lebih rendah, walaupun dia itu orang tidak punya titel. Bahkan Umar bin Khattab ketika diacungin pedang oleh Badui, saya akan ingatkan kamu dengan pedang saya ini. Tulus dia itu menerimanya. Yang keduanya adalah sombong, gengsi, sombong. Dan sombong itu bukan sekarang ini soal tampilan, tapi yang utama pertama adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan mencibirkan, meremehkan orang. Itu sombong. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ada seorang yang pengen pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Oh, bukan itu yang sombong. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Yang namanya sombong adalah orang yang menolak kebenaran, meremehkan orang yang membawa kebenaran. Itu. Terus kemudian yang ketiga adalah hasad. Ya, di antara sebab orang itu menolak kebenaran yang ketiga, hasad.
adanya satu hasad di dalam dirinya terhadap orang yang membawa kebenaran itu. Sulit menerima kebenaran dari orang yang hasad. Ya. Nah, yang terakhir masalah popularitas dan keduniaan. Selagi itu terkait dengan popularitas dia, kaitannya dengan harta, sulit untuk menerima kebenaran. Diberitahu, Mbak, musik itu haram. Enggak. Karena apa? Karena hasilnya, ma'isyahnya, semua bergantung pada musik. Dikatakan, Mbak, riba itu haram. Enggak. Ada yang halal. Karena dia sekarang berkecimpung di dalam riba. Masalah kaitannya dengan dunia, kedudukan. Makanya disebut Syaddad ibnu Aus, ini iyyakum akhwafu ma akhafu ma'alaikum minasyahwatil khafiyah. Yang paling aku takutkan atas kalian adalah syahwat yang tersembunyi. Ya. Ada lagi, silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan kembali pertanyaan, dan ini merupakan pertanyaan terakhir, dan kami sekaligus memohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena terkait dengan waktu, dan insya Allah akan disampaikan pada sesi selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Bismillah, Ustadz, jika salah satu keluarga kita ada yang menganut pemahaman sufi, bagaimana kita menyikapinya? Karena saya sering diajari pemahaman-pemahamannya dan menganggap saya tidak menghormati jika sependapat atau menolak pemahamannya. Terima kasih. Yang pertama-utama adalah kita perbaiki diri kita. Kita hilangkan ketercemaran pemikiran sufi masa lalu kita dengan memperdalam ilmu, dengan mempertajam pemahaman, dengan terus menambah kuatnya ilmu kita. Itu sulit kita kalau sekarang ini masih ringkih bicara ini orang lain. Kita sendiri aja masih kotor. Bagaimana kita membicarakan, bagaimana membersihkan pakaian si fulan, bagaimana kita mengajari si fulan. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakan Muhammad, inilah jalanku, dakwah itu ngajak kepada Allah. Dia sadar atau belum, dia dapat petunjuk atau belum? Tidak. Yang ditanya oleh Allah, seberapa istiqomah kamu di dalam menyampaikan kebenaran kepada fulan-fulan. Makanya para rasul, para nabi, Nabi Nuh itu, Pak, Bu, tidak pernah disalahkan oleh Allah meskipun kaumnya tidak banyak masuk Islam. 950 tahun loh, cuman dapat 4 orang. Bahkan Allah katakan, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya cuman 4 orang. Itu pun Nabi Nuh tidak disalahkan Allah, bahkan diberikan satu gelar, satu pujian yang hebat. Apa itu? Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya dia itu seorang hamba yang bersyukur. Subhanallah. Kenapa? Karena dakwah itu bukan berapa orang yang kita sadarkan, berapa orang yang sekarang ini sudah kembali kepada kebenaran, tapi seberapa istiqomah kita di dalam mengajak dan mendakwahkan kepada kebenaran. Itu yang paling penting. Dalam istilah pembelajaran, yang paling penting proses, bukan hasil. Yang ditanya oleh Allah proses, bukan hasil. Makanya di sini adalah dakwah itu konsentrasi pada proses, manajemen proses. Bagaimana kita itu memproses sebaik mungkin dakwah kita. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Fadhal. Baik, terima kasih Ustadz, dan semoga jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi bisa dipahami dan bisa diambil manfaat serta faedahnya. Baik Ustadz, kami persilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Silakan. Baik, sebelum ibu-ibu pulang dan juga hadirin sekalian atau juga yang mengikuti streaming menutup layar kacanya, saya simpulkan bahwa talbis iblis
yang paling dahsyat kepada ahli ibadah, mencukupkan ibadah, konsentrasi ibadah dengan meninggalkan ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang membuang kitab-kitabnya ke lautan dan menguburnya di bumi. Sementara kita telah mendapatkan satu kesimpulan bahwa tidak ada sesuatu yang paling mulia di dalam kehidupan ini kecuali ilmu, terutama ilmu syar'i. Oleh karena itu, siapa yang ingin kebaikan surga tanpa ilmu tidak akan mungkin, karena jalan surga itu diawali dengan ilmu. Makanya ilmu adalah asas yang paling agung, cahaya yang paling besar, dan penunjuk kepada arah kebaikan, akhirat, jannah, dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala paling terbaik. Bahkan ilmu itu bisa lebih utama daripada seluruh ibadah-ibadah sunnah, solat sunnah, puasa sunnah, haji, umrah sunnah, dan juga perang-perang jihad qital di medan perang. Mudah-mudahan kita terus istiqamah di dalam mencari ilmu, menambah pengetahuan di dalam rangka untuk menguatkan iman kita, yuqawi, menguatkan iman kita, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.